Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Gusti Nova Brianti dengan NIM 211309102. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu jurnal yang berjudul Identifikasi Bakteri dengan Pewarnaan Gram pada Penderita Infeksi Mata Luar di Rumah Sakit Mata di Kota Manado. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu panca indera, yaitu adalah mata, di mana infeksi pada mata dapat disebabkan oleh faktor endogen seperti flora residen yang menjadi patogen, faktor eksogen seperti masuknya mikroorganisme dari lingkungan luar, di mana mikroorganisme ini bisa meliputi jamur, bakteri, virus, dan yang lainnya. Menurut data World Health Organization atau WHO pada tahun 2018, jumlah penderita sakit mata di seluruh dunia itu sampai 1,3 miliar, dan Indonesia sendiri menurut data riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2013 terdapat 924.780 orang yang mengalami gangguan penglihatan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Wang et al. Di Cina periode tahun 2010 sampai tahun 2013 dan penelitian yang dilakukan di India, di mana sebagian besar penelitian ini merupakan penelitian yang infeksi mata yang disebabkan oleh bakteri, dan dari beberapa penelitian di atas dapat disimpulkan bakteri yang merupakan penyebab utama infeksi mata luar dengan cepat, di mana bakteri ini dapat merusak struktur mata sehingga mengakibatkan gangguan penglihatan. Selanjutnya ada metode penelitian dari penelitian yang dilakukan ini. Yang pertama, metode penelitian itu menggunakan metode deskriptif dengan desain potong lintang melalui kultur bakteri hasil swab secret purulent dari konjungtivita dan palpebra pada penderita infeksi mata luar di Rumah Sakit Mata Kota Manado periode Agustus sampai Desember 2018. Pengambilan sampel ini melakukan transport carry Blair, di mana swab steril disapukan dengan cairan lembut di daerah konjungtiva, dan akan sampel tersebut dibawa ke laboratorium mikrobiologi Fakultas Kedokteran Unsrat. Masuk ke hasil penelitian, tabel pertama menunjukkan bahwa distribusi subjek berdasarkan jenis infeksi mata luar dapatkan konjungtivitas sebanyak 15 orang, keratitis sebanyak 9 orang, blefaritis sebanyak 4 orang, dan keratokonjungtivitas sebanyak 2 orang. Lanjut ke tabel 2, yaitu distribusi subjek berdasarkan jenis kelamin, di mana laki-lakinya ini terdapat 11 orang dan perempuannya terdapat 19 orang. Lalu ada tabel ketiga, itu menunjukkan distribusi subjek menurut usia, dapat dilihat di sini. Selanjutnya ada ke tabel keempat, yaitu jenis pekerjaan dari ibu rumah tangga, pensiunan, pelajar, tenaga harian lepas, petani, swasta, dan yang lainnya. Selanjutnya ada tabel 5 menunjukkan distribusi subjek berdasarkan pertumbuhan kultur bakteri. Jadi ada 11 orang yang ada pertumbuhannya dan 19 orang tidak ada pertumbuhan bakteri sama sekali. Lanjut ke tabel 6 menunjukkan distribusi sampel berdasarkan hasil identifikasi dengan pewarnaan gram secara mikroskopik. Didapatkan 6 sampel bakteri dengan gram positif yang meliputi morfologi Staphylococcus, Coccus, dan Diplococcus, 3 sampel bakteri gram negatif dengan morfologi Bacillus, dan 2 sampel sampel bakteri campuran gram positif dan gram negatif dengan morfologi Bacillus dan Coccus. Selanjutnya ada dapat dilihat di sini tabelnya, ada bahasan. Lalu kita masuk ke pembahasan, yaitu pada penelitian ini dapatkan konjungtivitis ialah jenis infeksi mata luar terbanyak dan diikuti dengan keratitis, lalu keratokonjungtivitis. Hal ini sejalan dengan penelitian yang ada dipaparkan tadi, bahwa konjungtivitis adalah infeksi mata luar yang banyak diderita oleh penyakit ada penderita penglihatan mata. Selanjutnya ada subjek penelitian berjenis kelamin, di mana perempuan lebih dominan untuk terkena infeksi mata pada penelitian ini, karena mereka lebih banyak menggunakan soft lens seperti itu, karena kurang steril dalam menyimpan soft lens tersebut sehingga mikroorganisme dapat masuk ke dalam mata kita ini. Selanjutnya distribusi subjek penelitian ini memperlihatkan usia yang rentan adalah 9 tahun sampai 81 tahun, dari anak-anak sampai kakek-kakek pun dapat terlibat dalam infeksi mata luar ini. Kenapa dapat terinfeksi pada mata anak? Menurut penelitian di ABA, karena disebabkan oleh sistem kekebalan tubuh anak yang belum matang atau belum siap. Dan pada orang dewasa, infeksi mata luar ini bisa disebabkan karena mereka bekerja di luar, terkena debu-debu atau paparan mikroorganisme langsung, serta pada usia lebih dari 30 tahun karena sekresi lakrimal mulai menurun.
dan mengakibatkan fungsi kelenjar Mebon dan sebasis sehingga terjadi ketidakstabilan film air mata yang mengakibatkan penguapan berlebihan. Selanjutnya ada hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis pekerjaan ibu rumah tangga itu lebih dominan terpapar karena mungkin dari gen ataupun keturunan. Selanjutnya ada pertumbuhan kultur bakteri yang menunjukkan gimana bakteri ini menjadi salah satu faktor utama yang penyebab infeksi mata tersebut. Selanjutnya ada hasil penelitian yang mendapatkan 6 sampel bakteri gram positif yang meliputi morfologi Staphylococcus, Coccus, dan Diplococcus. Selanjutnya ada 3 sampel gram negatif yang meliputi Bacillus dan 2 gram campuran negatif dan positif dengan morfologi Bacillus dan Coccus. Selanjutnya di mana penelitian ini melaporkan bakteri gram positif yang memang sangat banyak dominan menginfeksi mata ini. Selanjutnya ada hubungan dari penelitian ini dengan konteks pembahasan pewarnaan gram negatif dan positif. Pada pewarnaan gram terdapat 2 jenis bakteri yaitu gram positif dan gram negatif. Tujuan dari pewarnaan gram ini yaitu untuk mempermudah melihat bakteri secara mikroskopik. Memperjelas ukuran dan bentuk bakteri, melihat struktur dalam bakteri seperti dinding sel dan vakuola, dan menghasilkan sifat-sifat fiksi serta kimia khas dari bakteri dengan sel warna. Dalam pewarnaan ini, bakteri gram positif berwarna ungu, sedangkan bakteri gram negatif itu biasanya berwarna merah. Selanjutnya ada dalam penelitian ini hanya menggunakan metode pewarnaan gram untuk identifikasi bakteri. Selanjutnya ada identifikasi bakteri dengan kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu pewarnaan gram merupakan salah satu metode yang paling sederhana dan murah untuk didiagnosis secara cepat infeksi bakterinya. Metode ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan kultur bakteri dan sebagai pedoman awal untuk memutuskan terapi antibiotik sebelum tersedia bukti definitif bakteri penyebab infeksi secara spesifik. Kekurangan dari metode ini yaitu hanya dapat mengetahui ukuran dan bentuk bakteri serta melihat struktur dalam bakteri dengan satu warna saja. Kondisi pewarnaan gram dan morfologi bakteri kadang-kadang berubah dikarenakan terapi antimikroba. Spesies batang gram negatif dan menjadi filamen dan pleomorfik, sedangkan bakteri gram positif dapat menjadi bervariasi setelah terapi antimikroba. Baik, sekian video dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Terima kasih.